Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir untuk kita sama-sama belajar, terutama perkara-perkara yang terkait tentang agama kita, terutama perkara-perkara yang terkait tentang akidah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini dan seterusnya kita akan membahas tentang sebuah kitab yang kecil secara ukuran, namun ia besar secara manfaat dan keutamaan, karena ia terkait tentang akidah kita, terkait tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengerahkan ibadah kita hanya kepada Allah dan membersihkan semuanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita baca insyaallah adalah Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kitab kaidah-kaidah yang jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini disusun oleh Ahmad ibn Aqil Al-Anzi hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita bahas dari kitab ini bermanfaat untuk kita semua. Kita memulai dari muqaddimah yang ringkas dari kitab ini, yang mana kitab ini mengandung 45 atau 54 kaidah. Mengandung 54 kaidah. Yang mana kaidah-kaidah ini diambil dari Kitab Tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Kitab Tauhid adalah kitab yang sering kita dengar. Adalah kitab yang kecil secara ukuran, namun sangat besar secara manfaat. Maka beliau di sini mengambil dari Kitab Tauhid kaidah-kaidah penting terkait tentang ibadah, terkait tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, fahadhihi qawaidu majmu'atun ala Kitab Tauhid lil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini adalah kaidah-kaidah yang
dikumpulkan, yang diambil dari kitab Tauhid. Yang mana kitab Tauhid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tu'inu ba'da Allah Ta'ala ala fahmi abwabihi wa masailih. Yang mana kitab ini, Al-Qawaid Al-Jami'ah ini, akan membantu kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bab-bab yang terdapat di dalam kitab Tauhid. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam kitab Tauhid. Wa laysa li fiha illa al-jam' wan naql. Maka terkait tentang hal ini, saya tidak punya andil kecuali hanya sekedar mengumpulkan dan menukilkan min kalami ahli ilm, dari perkataan, ungkapan-ungkapan para ulama, dengan harapan raja'a thawabillahi ta'ala, dengan harapan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ilan Allah an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim. Dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal perbuatan kita ini ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wala ya'ni dzalika adamu qira'atil kitabi wa dirasatihi dirasatan tafsiliyah fahuwa ajwadu kitabin wa anfa'uhu fi babi. Ini bukan maksudnya kita tidak membaca dan mempelajari kitab aslinya secara terperinci. Artinya kaidah-kaidah ini membantu kita untuk memahami apa yang terdapat di dalam kitab Tauhid. Dengan artian bahwasanya kita juga diperintahkan untuk membaca kitab Tauhid. Tidak mencukupkan diri dengan hal ini. Karena kitab tersebut adalah kitab yang sangat baik, kitab yang sangat bermanfaat di dalam babnya. Itu terkait tentang bab al-ibadah. Artinya bab tauhidul ibadah. Bagaimana kita beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit muqaddimah yang ditulis oleh Ahmad ibn Aqil Al-Anzi hafizahullahu taala. Kita langsung masuk ke dalam kaidah yang pertama dari kaidah yang diambil dari kitab Tauhid, yaitu at-tauhidu bin nusus syar'iyyah. Terkait tentang tauhid, macam-macam tauhid itu diambil dari nas syar'i. Artinya pembagian tauhid itu diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama meneliti, melihat, mengumpulkan dalil-dalil, mereka melakukan istiqra', penelitian yang mendalam, sehingga membuat sebuah kesimpulan. Artinya apa? Artinya pembagian tauhid ini bukanlah hal yang baru, yang dibuat-buat, tidak berdasarkan kepada dalil. Akan tapi hal ini adalah sudah terdapat di dalam dalil, hanya saja para ulama mengumpulkan dalil-dalil kemudian membuat sebuah kesimpulan. Dan ini berlaku di dalam semua cabang-cabang ilmu yang lain. Seperti ilmu nahwu misalnya, di situ ada kalam, kalam itu terbagi menjadi 3, ada ismun, ada fi'lun, ada harf. Ini diambil oleh para ulama, pembagian hal ini, setelah para ulama meneliti, melihat ke dalam bahasa Arab secara umum, kemudian keluarlah kesimpulan. Keluarlah hasil dari istiqra' itu. Keluar hasil dari penelitian-penelitian para ulama,
sehingga mengambil kesimpulan bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3. Begitu juga terkait tentang sholat, tentang yang lainnya. Di situ para ulama membaca dalil terkait tentang sholat misalnya, mana dia syarat sholat, mana dia rukun sholat, mana dia wajib sholat, mana dia sunnah-sunnah sholat. Itu para ulama melihat kepada dalil. Setelah ditelitinya satu dalil, maka keluarlah kesimpulan. Untuk yang ini masuk dalam kategori syarat. Untuk yang ini masuk dalam kategori rukun. Untuk yang ini masuk dalam kategori sunnah. Dan lain sebagainya terkait tentang cabang-cabang ilmu. Itu semuanya dilakukan oleh para ulama berdasarkan kepada penelitian. Maka di sini disebutkan ala thalathati aqsamin, yang mana tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhidir rububiyah, tauhidil uluhiyah, tauhidil asma'i was sifat. Yang mana tauhid itu terbagi menjadi 3. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Wala yakunul 'abdu muwahhidan hatta yu'mina bihadhil aqsam ats-tsalatsati. Yang mana seorang hamba tidaklah dikatakan bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya sampai dia beriman dengan ketiga macam tauhid ini. Itu ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' was sifat. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Jadi semua apa yang ada di alam ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, maka beribadahlah. Beribadahlah kepadanya, beribadahlah hanya kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan teguhlah dan kuatlah, bersabarlah di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya, dengan Allah Azza wa Jalla? Fahadhihi al-ayatu dalatun ala aqsamit tauhid tsalatsah. Maka ayat ini menunjukkan akan ketiga macam tauhid. Artinya dalam satu ayat terkumpul 3 macam tauhid itu. Faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Dalun ala tauhidir rububiyah. Ini menunjukkan akan tauhidur rububiyah. Yang mana tauhidur rububiyah itu apa? Tauhidur rububiyah adalah adalu ala tafarrudillahi bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, dan yang mengatur segala sesuatu. Keimanan kita bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Terkait tentang hal ini, maka ini adalah keimanan kita tentang tauhid ar-rububiyah. Kemudian wa qauluhu fa'budhu wastabir li'ibadatihi.
maka beribadahlah hanya kepada Allah dan teguhlah dan kuatlah dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Dalun ala tauhidul uluhiyah. Ini menunjukkan tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Ad-dalu ala ifradillahi bil ibadah. Tauhidul uluhiyah adalah keimanan kita akan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi. Artinya ibadah yang kita lakukan hanya kita serahkan kepada Allah. Hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beribadah kepada yang lain. Kita berdoa hanya berdoa kepada Allah. Kita meminta hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, kita sujud hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Dalun ala tauhidil asma'i was sifat. Menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang nama-nama yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung. Yang mana tauhidul al-asma'i was sifat adalah ad-dalu ala ifradillah, menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bima thabata lahu minal asma'i was sifat. Apa yang thabit, yang telah terdapat di dalam dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan akan nama dan sifat Allah. Artinya nama-nama dan sifat-sifat ini kita tetapkan sesuai yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan kita nafikan, kita buang apa yang Allah Subhanahu wa taala buang dan hilangkan untuk dirinya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan banyak nama dan sifat di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari dirinya sifat-sifat kekurangan, sebagaimana firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak tidur. Maka apa yang Allah sucikan, bersihkan dari dirinya, kita bersihkan juga. Artinya kita menetapkan suatu nama dan sifat bagi Allah, itu adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama dan sifat yang sama dengan Allah secara hakikat. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita sebagai manusia bisa melihat. Kita sebagai manusia bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nama Allah, sifat Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, berbeda dengan mendengar dan melihatnya. Makhluk tidak akan sama. Sesama makhluk saja beda secara hakikat. Ketika kita mengatakan ini kaki, semua makhluk-makhluk ini secara umum punya kaki. Tapi kaki itu tidak otomatis harus sama. Kita mengatakan kita sekarang sedang berada di kaki gunung. Oh, ini kaki semut. Oh, ini kaki gajah. Ini berbeda kaki-kaki. Padahal ini sesama makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Mulia? Akan jelas jauh berbeda dengan makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hunaka adillatun katsirah dalatun ala hadha taqsim. Di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan pembagian tauhid ini. Artinya dalil-dalil dari Alkitab was sunnah yang menunjukkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Dan ada sebagian ulama yang lain membaginya menjadi dua. Walaupun
secara perinciannya itu sama. Turaji' fi kutubi ahli al-ilmi ar-rasikhin, supaya kita kembali merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang rasikh. Kalau kita melihat kitab-kitabnya para ulama, maka kita akan menemukan dalil-dalil yang banyak terkait tentang ketiga macam tauhid ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bihadza yu'lam amran. Maka dengan hal ini, dengan penjelasan tadi, kita mengetahui dua perkara. Apa yang kedua perkara tersebut? Anna hadza taqsima. Yang pertama adalah anna hadza taqsima laisa taqsiman mubtada'an, laisa lahu adillatun minal kitabi was sunnah kama yaz'umu ba'du man la ilma indah. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga. Bukanlah pembagian yang mubtada', bukanlah pembagian yang dibuat-buat, yang tidak berdasar kepada dalil. Laisa lahu adillatun minal kitabi was sunnah. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu bukan pembagian yang bid'ah, yang tidak memiliki dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kama yaz'umu ba'du man la ilma indah, sebagaimana anggapan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini. Karena menganggap bahwasanya ini pembagian tauhid ini dibuat-buat, tidak ada dalilnya. Tidak demikian. Pembagian tauhid, para ulama membaginya berdasarkan kepada istiqra', berdasarkan kepada penelitian terhadap dalil sehingga mengeluarkan kesimpulan. Yang kedua adalah anna mujarrad al-iqrari bi tauhid ar-rububiyyah faqat la yakfi lid-dukhul fil Islam ma lam yakun ma'ahu iqrarun wa 'amalun bi tauhid al-uluhiyyah. Yang kedua adalah orang yang hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, itu tidaklah cukup menjadikan ia masuk ke dalam Islam selama dia tidak menetapkan dan mengamalkan tauhidul uluhiyah. Sebagaimana orang-orang kufar pada masa jahiliyah. Orang-orang kafir pada masa jahiliyah, sebagaimana disebutkan, fal musyrikuna alladhi fi zamanin nabi kanu yuqirruna bi anna Allah al-khaliqur raziqul mudabbir al-muhyi al-mumit. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui, menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tapi apa? Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pengakuan mereka akan tauhidur rububiyah itu belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa demikian? Bisa babi sarfihim al-ibadata li ghairillah. Itu karena sebab mereka memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Artinya mereka melakukan kesyirikan di dalam ibadah mereka. Mereka ini cacat di dalam tauhidul uluhiyah. Sehingga walaupun mereka mengakui Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang menghidupkan dan mematikan, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ingin masuk ke dalam Islam, selain kita beriman akan rububiyah Allah, kita juga harus beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan akan hal tersebut, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Qul, katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin ini, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, atau siapakah yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang telah mengeluarkan
yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apa yang akan dijawab oleh orang-orang musyrikin? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Afala tattaqun. Tapi mengapa kalian tidak bertakwa? Dalam artian, mengapa kalian tidak bertakwa dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Mengapa kalian tidak bertakwa dengan uluhiyah? Dalam artian, ibadah kalian, kenapa kalian tidak kerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ai afala tattaquna syirka ma'a iqrarikum bihadzal iqrar. Apakah kalian tidak takut akan kesyirikan? Tidak menghindar dari kesyirikan. Padahal kalian mengakui akan rububiyah Allah. Mestinya ketika kalian beriman akan rububiyah Allah, kalian beriman Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Sebagaimana juga wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah. Wa yuqimu as-salah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dari saya darah-darah mereka, harta-harta mereka, hilla bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum ma'a iqrarihim bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka padahal mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatu. Li'annahum asyraku fi ibadatillah. Yang menjadikan mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka kepada Allah. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Thabbatna Allahu jami'an 'alal haqqil mubin hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas kebenaran yang terang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, bahwasanya pembagian tauhid itu berdasarkan kepada nas-nas syar'i, berdasarkan kepada dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.